Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Materi ini disusun oleh Rifki Ramdhani, Daniel Arifin, Sinta Wulan Purnamasari, Regita Najwa Safira, Rina Rizkia, Silmi Namira Iskandar, Rahma Puri, dan Ranti Cantika Rahayu. Adapun materi yang akan kami bahas, pertama, pengertian ideologi, kedua, ideologi terbuka, serta ciri-ciri dan contoh. Ketiga, ideologi tertutup, ciri-ciri serta contoh. Keempat, ada perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Dan kelima, dimensi Pancasila sebagai ideologi tertutup dan terbuka. Ideologi berasal dari kata ideas yang artinya gagasan atau konsep, dan logos yang artinya ilmu. Ideologi adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir dalam mewujudkan cita-cita. Ideologi juga dapat disimpulkan sebagai ide atau keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia. Ideologi terbuka adalah suatu sistem pemikiran yang terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri, yang nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, tapi diambil dari budaya masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri ideologi terbuka. Apa saja sih ciri-ciri ideologi terbuka itu? Yang pertama adalah kekayaan rohani dan budaya masyarakat sendiri. Jadi, bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. Yang kedua adalah tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Maksudnya ialah, ideologi merupakan milik seluruh rakyat dan bisa digali juga ditemukan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga adalah isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Ciri-ciri yang keempat ialah tidak mengekang kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. Ciri-ciri yang kelima yaitu menghargai pluralisme, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan agama. Contoh ideologi terbuka diantaranya ideologi liberalisme dan ideologi Pancasila. Ideologi liberalisme merupakan paham yang menganut adanya kebebasan individu, baik dalam hal ekonomi, sosial, agama, ataupun budaya. Sedangkan ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila.
Penjelasan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pengertian ideologi tertutup merupakan suatu gagasan, cita-cita, pemikiran, dan pandangan yang mutlak serta tidak dapat diingkari mengenai kesohihan isi di dalamnya, serta wajib diterima, dipatuhi, dan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Jadi maksudnya ialah suatu gagasan atau pandangan mutlak yang tidak dapat diingkari, serta wajib diterima, dipatuhi, dan dijalankan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ciri-ciri ideologi tertutup. Yang pertama adalah bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Yang kedua adalah kelompok ideologi berhasil menguasai negara, maka ideologinya akan dipaksakan pada masyarakat. Artinya, nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Yang ketiga adalah mencakup semua bidang kehidupan atau totaliter, dan menuntut masyarakat sedia total dan kesediaan berkorban atau otoriter. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang keempat adalah pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, artinya hak asasi tidak dihormati. Yang kelima adalah berisi tuntutan konkret dan operasional yang keras, menuntut masyarakat untuk memilih kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Contoh ideologi tertutup diantaranya ideologi komunisme dan ideologi fasisme. Ideologi komunisme merupakan suatu paham yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok. Sedangkan ideologi fasisme merupakan paham yang memiliki asas bahwa seorang pemimpin itu memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap rakyatnya, agar semua masyarakat bisa seragam. Tetapi paham ini pemimpin sangat diktator dalam mengatur rakyatnya sehingga membuat rakyat dalam merasa ketakutan. Penjelasan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pada awalnya, Pancasila sesungguhnya merupakan sebuah ideologi yang terbuka. Namun, dalam perjalanannya, Pancasila sendiri pernah melalui sebuah masa di mana ideologi Pancasila menjadi sebuah Pancasila sebagai ideologi tertutup. Ini terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dan juga Orde Baru. Namun, pada puncaknya terjadi penyimpangan mana Pancasila, yaitu pada masa Orde Baru. Pancasila hanya dijadikan alat untuk memanipulasi rakyat secara sistematis demi melanggengkan kekuasaan penguasa tersebut. Jadi, intinya ialah Pancasila sebagai ideologi tertutup merupakan unsur paksaan. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup ialah: pertama, ideologi terbuka beradaptasi dengan zaman, tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat normatif, dinamis, dan terbuka. Sedangkan ideologi tertutup bersifat mutlak atau tetap, mewajibkan masyarakat untuk memiliki totalitas kesetiaan dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Kedua, ideologi terbuka menggambarkan cita-cita masyarakat, sedangkan ideologi tertutup menggambarkan cita-cita sekelompok orang yang dipakai untuk dasar mengubah masyarakat. Ketiga, ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, akan tetapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Bisa dikatakan dimiliki oleh seluruh rakyat dan bisa digali atau ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup, penggunaan kekuasaan negara untuk memaksakan ideologi. Keempat,
Ideologi terbuka menghargai adanya pluralisme, jadi dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Ideologi tertutup tidak menghargai adanya pluralisme. Kelima, ideologi terbuka isinya tidak langsung operasional. Masing-masing generasi baru bisa dan perlu menggali kembali filsafat tersebut dan mencari kembali jawaban implikasinya. Sedangkan ideologi tertutup isinya konkret dan operasional keras. Nah, sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka Pancasila memiliki beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi idealistis, yang mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Dalam 5 sila Pancasila itu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka dimensi idealistis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu nilai filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi normatif yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, seperti yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Nah, dalam bagian ini, pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea keempat, kedudukannya sebagai staf fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional, perlu memiliki normal yang jelas. Berarti dimensi normatif ini erat kaitannya dengan hukum, di mana Pancasila terkandung dalam alinea keempat. Yang ketiga yaitu ada dimensi realistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat utopis yang hanya berisi ide-ide yang mengawang, namun bersifat realistis yang artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam berbagai bidang. Keterbukaan ideologi Pancasila juga menyangkut keterbukaan dalam menerima budaya asing. Manusia pada hakikatnya selain makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial senantiasa hidup bersama sehingga terjadilah akulturasi budaya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa terbuka terhadap budaya asing, namun nilai-nilai esensialnya bersifat tetap. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai bangsa yang berbudaya tidak menutup diri di dalam pergaulan budaya antar bangsa di dunia. Alhamdulillah materi yang kami sampaikan telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.